Shalom Jemaat Kalam Kudus Indonesia dimanapun Anda berada. Hari ini kita bersyukur karena kita boleh sama-sama diberikan satu kesempatan lagi untuk boleh datang beribadah kepada Tuhan. Khususnya malam hari ini saudara-saudara, kita mau sama-sama bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk boleh datang beribadah di malam Natal ini. Mari kita mau siapkan hati kita mau arahkan hati kita hanya kepada Dia Tuhan yang sudah mengundang kita untuk datang beribadah kepadanya. Ibadah malam Natal ini kami mulai dengan satu pengakuan bahwa sesungguhnya pertolongan kami datang dari Allah pencipta langit bumi dan segala isinya. Turunlah kiranya atas setiap kami kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Sesungguhnya kesukaan besar untuk seluruh bangsa telah diberitakan. Telah lahir bagi kita Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Karena itu saudara-saudara, janganlah takut, melainkan mari kita bersorak-sorak dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihat Rajamu datang kepadamu. Adil dan jaya. Tidak selama-lamanya umat Tuhan akan terpimpin. Karena bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kegelapan, atasnya terang telah bersinar.
Kita surga bergema, lahir raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik, lahir Kristus dan ajaib. Kita surga bergema, lahir raja dunia. Kita surga bergema, kita surga bergema, lahir raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik, lahir Kristus dan ajaib. Kita surga bergema, lahir raja dunia. Sebenarnya apapun saat ini yang sedang kita alami, biarlah itu tidak menghalangi kita untuk terus bersuka cita menyambut Sang Raja. Hai dunia, gembiralah, kau sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Sama-sama kita mau katakan, hai dunia alungkanlah. Hai dunia alungkan rajamu menebus, rajamu menebus. Hai bumilah, gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Hai dunia gembiralah, hai dunia gembiralah, kau sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, dan terus bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Benar ya Tuhan, bahwa saat ini kami bersama-sama bersyukur. Bukan karena kehidupan kami, situasi kami saat ini baik adanya. Tapi di dalam kondisi yang seperti ini pun kami bersyukur. Karena kami punya Tuhan, Juru Selamat. Kami punya Tuhan yang datang ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kami umat manusia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih karena Engkau Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi setiap kami. Dan biarlah saat ini Tuhan, Engkau boleh mendapati setiap kami terus bersyukur, terus menyembah Engkau
Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini setiap kami, ini doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hai mari
Selamat malam Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengundang setiap kita boleh tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur. Di tengah-tengah kami menjalani tahun ini dalam kondisi yang sulit, tidak menentu. Tapi kalau kami sampai toh di tanggal 24 Desember ini, kami percaya itu semua karena anugerah dan kasih karunia dari Engkau sendiri yang dilimpahkan bagi setiap kami. Maka kami rindu di malam Natal ini, kami semua datang, kami semua menaikkan puji sembah kami kepada Engkau. Sekaligus kami mau kembali datang ke hadapan-Mu melalui firman Tuhan. Kami ingin kembali mengenal Engkau dengan lebih lagi, supaya kami kembali boleh ditakjubkan akan kasih-Mu. Dan kami boleh kembali ditolong, belajar mengasihi Engkau lebih dan lebih lagi. Berkatilah Tuhan waktu-waktu ini. Pakailah hamba-Mu yang lemah dan terbatas untuk boleh menjadi alat-Mu, menyatakan segala kebenaran isi hati-Mu. Dengar doa kami ya Tuhan. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa, kami berserah diri. Amin. Bapak, Ibu, dan rekan-rekanku sekalian, saya mengundang setiap kita boleh memperhatikan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas, pasal yang kedua ayat yang ke-10. Lukas 2 ayat yang ke-10. Mari kita boleh membuka Alkitab kita, baik Alkitab cetak ataupun Alkitab elektronik kita. Saya akan bacakan bagi setiap kita, Lukas 2 ayat 10, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Saya ulangi perkataan malaikat ini, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Joy to the world. Rekan-rekanku, ketika kita berbicara tentang sukacita, kira-kira apa sih yang menjadi berita sukacita yang kita idam-idamkan untuk kita rasakan dan terjadi dalam kehidupan setiap kita? Saya yakin dan percaya kalau ditanya tentang berita sukacita, khususnya di tengah-tengah masa pandemi ini, dugaan saya, berita sukacita itu adalah berita ketika kita dapat kabar besok kita semua ini sudah bebas keluar. Jalan-jalan kemanapun bebas, tidak lagi perlu pakai masker, tidak perlu lagi menjalankan protokol kesehatan. Saya yakin itu bisa kita katakan joy, berita yang kita damba-dambakan dan inginkan, bukan? Atau mungkin bagi sebagian kita yang mengalami kelemahan tubuh, kita yang sakit. Apalagi mungkin ada sebagian antara kita harus memasuki momen Natal ini dirawat di rumah sakit atau karantina mandiri karena COVID-19. Tentu kita akan berharap berita sukacita adalah berita yang mengatakan enggak apa-apa. COVID-19 yang terjadi pada dirimu itu seperti layaknya flu. Sebentar juga akan hilang. Enggak masalah, enggak akan membawa kepada kematian. Walaupun sudah pakai selang-selang, semua akan berkata, it's okay. Semua akan lolos dan engkau tetap akan bertahan. Mungkin itulah berita sukacita yang kita harapkan. Atau bagi kita yang mengalami dampak ekonomi. Di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah, kita mengalami pekerjaan yang tidak mudah, penghasilan semakin berkurang, bahkan sebagian mengalami kerugian besar. Bukankah berita sukacita yang diharapkan adalah besok semua omset akan naik 100%. Haleluya, puji Tuhan, bukan? Kalau itu berita sukacita yang kita dengar. Dan kita akan bisa berkata, yes, itulah berita sukacita yang saya inginkan. Rekan-rekanku, apa sih kesamaan dari ciri-ciri berita sukacita yang tadi saya katakan ini? Bukankah cirinya satu, yaitu apa? Kelepasan dari masalah dan kelepasannya pun terjadi segera. Saya ulangi. Apa kesamaan berita sukacita yang sebenarnya kita dambakan dan kita inginkan? Yaitu berita kelepasan dari semua masalah, penderitaan, pergumulan kehidupan. Dan itu terjadi segera. Itulah
berita yang kita inginkan. Dan itulah berita yang kita sebut berita sukacita. Tapi kalau memang itu berita sukacita yang kemudian kita harapkan, itu berita sukacita yang kita inginkan dan kita berkata baru itu menjadi sebuah sukacita kalau ciri-cirinya adalah kelepasan dari masalah dan segera, maka dugaan saya, maka berita Natal ini akan menjadi berita yang mungkin bukan berita sukacita. Mungkin berita Natal ini bukan menjadi berita yang menggembirakan. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat di dalam pemaparan Alkitab, ciri-ciri berita Natal itu bukanlah sesuatu kelepasan dari masalah dalam waktu yang segera. Buktinya apa? Yang pertama, kalau kita baca tadi di dalam Lukas pasal yang kedua, bahwa hari ini akan lahir juru selamat. Sukacita enggak? Oh jelas, adanya juru selamat, adanya penolong, siapa sih di antara kita yang tidak akan bersukacita begitu mendengar ada yang akan membantu dan menolong semua pergumulan kita. Tapi coba perhatikan ayat selanjutnya. Dituliskan demikian. Dan inilah tandanya bagimu. Tanda apa? Tanda kelepasan itu. Apa tandanya? Kamu akan menjumpai seorang bayi. Iya sih, benar akan dilepaskan. Tapi yang akan menolong itu masih jadi bayi. Dan tentu saja saya yakin orang-orang Yahudi pada masa itu juga tidak punya konsep pemikiran bahwa bayi akan bisa melakukan pekerjaan yang besar. Enggak. Ini bukan kisah seperti film yang disaksikan oleh anak-anak saya, yaitu Baby Boss, di mana bayi tetapi bisa kemudian melakukan pekerjaan seperti orang-orang dewasa. Enggak. Sehingga kalau dikatakan memang akan ditolong, tapi penolongnya masih kecil, itu artinya apa? Pertolongan yang dihadirkan tidak dihadirkan dalam waktu dekat. Dan bukankah itu bukan berita sukacita yang kita ingin dengar? Dan yang kedua kalau kita perhatikan, di dalam ayat yang ke-16, ketika para gembala setelah menerima berita sukacita tersebut, lalu dikatakan mereka cepat-cepat berangkat menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang terbaring di dalam palungan. Setelah mereka melihat, oh ternyata benar nih apa yang dikatakan oleh malaikat. Karena pada masa itu sudah terjadi ratusan tahun tidak ada nubuat terjadi, tidak ada penampakan ajaib terjadi. Dan ketika mereka melihat, mereka ingin membuktikannya. Dan setelah mereka membuktikannya benar yang dilihat, firman Tuhan mencatat, mereka pulang tetap sebagai gembala. Yang artinya apa? Pergumulan kehidupan mereka tidak berubah. Pergumulan itu tetap dihadapi. Mereka tetap menjadi gembala. Masyarakat kelompok kelas kedua di dalam kategori orang Yahudi. Orang yang seringkali diabaikan. Sehingga kalau boleh ditarik langsung aplikasi dari bagian tersebut. Bukankah gambaran itu mengenangkan ada bayi lahir juru selamat tidak langsung mengubah apapun di dalam kehidupan gembala itu. Mereka tetap gembala, mereka tetap terbatas, mereka tetap kelompok kedua dalam masyarakat Yahudi, mereka tetap adalah orang yang disisihkan. Sehingga bukankah kalau kita mau melihat konsep Natal, berita Natal ini, kalau mau dijadikan 2 poin ya. Poin pertama, ada kelepasan, tapi enggak sekarang. Maka saya yakin dan percaya berita ini bukan tergolong kategori berita sukacita yang kita inginkan, bukan. Dan kalau dikatakan bahwa, oh iya sih ditolong, tetapi gak merubah banyak hal. Ya kamu tetap hidup dalam masalah, meskipun nanti ada kelepasan-kelepasan, meskipun ada pertolongan, meskipun ada penyertaan, tapi ya tetaplah kondisinya tetap sama. Bukankah sekali lagi itu bukan berita yang kita harapkan. Maka yang menjadi pertanyaan adalah begini, betulkah berita Natal itu masih menjadi berita sukacita bagi kita? Betulkah bahwa masih ada joy yang kita rasakan hari ini? Apa sukacita yang harusnya terjadi dalam kehidupan setiap kita? Rekan-rekanku, saya yakin dan percaya Natal selama-lamanya adalah
berita sukacita. Yang jadi pertanyaan adalah, apa sukacitanya buat kita saat ini? Maka saya mengajak kita hari ini melihat ada satu sukacita, ada satu hal yang kemudian harusnya juga terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Kita rasakan sukacita itu terjadi di dalam kehidupan kita. Apa sukacitanya? Yaitu ini. Sukacita kita bukan lagi sukacita orang yang menerima berita anugerah, tetapi sukacita kita adalah sukacita sang pemberita. Sukacita yang harusnya kita rasakan adalah sukacita sebagai orang yang memberitakan, bukan sebagai orang yang menerima kembali berita sukacita itu. Saya ingin dan percaya mayoritas kita yang mengikuti ibadah ini adalah orang-orang yang pernah merasakan akan kasih dan kebaikan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang kemudian pernah diselamatkan dan ditebus di dalam Yesus Kristus. Sehingga memang betul pernah ada berita sukacita Natal bagi setiap kita. Di mana kita ditebus, diselamatkan dan mendapatkan pengharapan yang baru di dalam Kristus. Amin. Tetapi bukan itu terus menerus. Sukacita itu sudah ada. Dan sukacita itu harusnya tinggal tetap. Bahkan menjadi sumber kekuatan kita. Untuk kita merasakan sukacita berikutnya. Yaitu apa? Sukacita menjadi sang pemberita kabar sukacita tersebut. Dugaan saya, banyak orang membaca Injil Lukas ini dan kemudian menempatkan diri. Oh, kalau saya membaca Lukas pasal kedua, maka posisi saya itu adalah posisi gembala. Saya ini adalah orang yang terbatas. Saya ini adalah orang yang tidak berdaya. Saya ini adalah orang yang serba kekurangan. Sehingga saya ini mirip dari gembala-gembala itu. Yang saya rindu bahwa Tuhan itu tiba-tiba datang dengan ajaibnya, dengan luar biasanya memberikan sesuatu kepada saya. Oh Bapak Ibu dan rekan-rekanku sekalian, saya percaya sebenarnya itu bukan posisi kita. Sebagai orang yang sudah menjadi murid Kristus. Sebagai orang yang sudah menjadi anak-anak Tuhan. Maka kita tidak cocok kalau membaca Lukas pasal yang kedua ini mengambil posisi para gembala. Kelompok-kelompok yang diabaikan, kelompok-kelompok yang disingkirkan sudah gak cocok. Karena apa? Kita bukan lagi sudah di luar, tapi kita sudah menjadi masuk di dalam persekutuan dengan Allah Trinitas. Kita tidak lagi bisa menempatkan diri sebagai orang-orang yang terasing. Karena Yesus pernah menebus dosa kita dan pernah menyelamatkan hidup kita. Sehingga kita yang jauh menjadi dekat di dalam Yesus Kristus. Maka harusnya posisi apa? Saya dan percaya posisinya adalah mirip seperti Lukas. Ketika dia menuliskan cerita itu, dia bukan menempatkan diri sebagai seorang gembala. Dia justru menceritakan semua cerita tersebut kepada Theophilus. Siapa tersebut? Siapa Theophilus itu? Memang Alkitab tidak memberikan keterangan jelas, tetapi berdasarkan banyak penafsir dan para ahli mengatakan bahwa dia adalah penguasa dan kemungkinan dia adalah orang Romawi. Seorang yang dianggap asing oleh bangsa Yahudi. Seorang yang dianggap adalah orang yang terluar, terhilang, bangsa kafir. Bukankah di dalam komunitas Yahudi ia mirip dengan para gembala? Dipinggirkan, diasingkan. Dia tidak punya akses harusnya untuk mendengarkan akan karya keselamatan. Dia nggak punya akses karena apa? Keselamatan dianggap hanya menjadi milik orang Yahudi saja bagi orang Yahudi pada masa itu. Tetapi Lukas menuliskan kisah kabar baik, sukacita itu kepada Theophilus. Dan itulah berita sukacita yang disampaikan bagi dia, yang harusnya juga menjadi bagian setiap kita. Kita harusnya menjadi posisi Lukas. Dipakai setelah kita ditebus, setelah kita menjadi milik Kristus, kita dipakai, menyediakan diri dipakai. Untuk apa? Melakukan panggilan Tuhan di dalam memberitakan kabar baik Yesus Kristus. Yang jadi pertanyaan adalah begini, apa sih sukacitanya? Apa sih sukacitanya menjadi pemberita tersebut? Apa sukacitanya? Nah, dalam kesempatan ini saya mengajak kita melihat ada 3 sukacita
pemberita Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama, sebagai seorang pemberita Injil, maka sukacita kita adalah sukacita karena setiap kali kita memberitakan Injil, disitulah kita selalu diingatkan lagi akan kasih Tuhan yang bukan dulu saja dinyatakan bagi kita, tetapi senantiasa terus-menerus dinyatakan bagi kita. Sehingga disitulah setiap kali kita memberitakan, setiap kali kita menceritakan bagaimana Allah sudah berbuat baik, menyatakan kasih-Nya yang luar biasa bagi kita, disitulah kita kembali diingatkan akan besarnya kasih Allah. Dan disitulah bukankah kita kembali akan dipenuhi dengan sukacita karena kasih tersebut. Rekan-rekanku, bukankah kalau kita mau jujur ya, kalau kita ditanya apa sih berkat Tuhan bagi kita? Kalau dalam kondisi yang biasa-biasa, kita tidak dalam rangka tugas untuk kemudian memberitakan Injil, maka mungkin kita berkata apa ya? Kenapa sih setiap kali disuruh sharing? Biasanya zaman sebelum pandemi di gereja kalau ada persekutuan, pasti salah satu bagian adalah siapa yang mau bersaksi. Memang ada orang-orang yang suka bersaksi. Tapi bukankah juga ada orang-orang yang berkata, mau kesaksian apa lagi? Bingung. Kenapa kebingungan itu bisa terjadi? Jawabannya satu. Karena seringkali kita tidak lagi ingat kasih Tuhan itu seperti apa. Kasih yang Tuhan terus-menerus berikan itu seperti apa. Kita tidak lagi mengingatnya. Tetapi yang menarik, ketika kita memberitakan Injil, yang artinya apa sih? Kita memberitakan kabar sukacita bagaimana Allah mengasihi manusia. Allah rela datang menjadi manusia, bahkan mati mengorbankan dirinya bagi kita. Dan Allah yang sudah mati bagi kita adalah Allah yang kemudian menyertai kita, senantiasa terus-menerus memelihara kita di dalam kehidupan sehari demi sehari. Bukankah ketika kita menceritakan itu, kita akan menceritakan juga bagaimana karya Allah itu sudah terjadi dalam hidup kita. Dan setiap kali kita mau menceritakan, bukankah kita berarti akan mengingat apa ya yang Allah sudah lakukan dalam hidup kita. Pada waktu itulah kita akan diajak untuk menghitung berkat-berkat Tuhan. Dan ketika kita diajak menghitung berkat-berkat Tuhan, kita baru kemudian diingatkan. Ternyata banyak ya, ternyata banyak. Dan satu hal lagi, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Bayangkan kalau kira-kira kisahnya seperti ini. Ini adalah hari pertama atau hari ketiga, sebut saja gitu ya, supaya ngitungnya gampang. Hari ketiga di mana kita memberitakan Injil. Maka ketika kita ceritakan pada hari ketiga ini, Tuhan itu sudah berbuat baik, bla bla bla, dan melakukan banyak perkara. Tuhan sudah datang dalam dunia, mati, sebagaimana Tuhan sudah menolong hidup saya. Hidup yang seperti apa? Berarti kan kita ceritanya mundur ya. Ceritanya bagaimana? Kalau ini adalah hari tanggal 3 atau hari ketiga, maka kita ceritakan hari pertama, apa kebaikan Tuhan? Hari kedua, apa kebaikan Tuhan? Maka kita ceritakan di hari yang ketiga, Tuhan sudah berbuat baik di hari pertama, hari kedua. Coba perhatikan, kalau kemudian kita beritakan Injil lagi di hari yang kelima, maka pada waktu di hari kelima, maka ketika kita ceritakan Allah sudah berbuat baik bagi kita manusia, sebagaimana Dia berbuat baik dalam hidupku. Apa buktinya? Berarti yang kita ceritakan hari yang mana? Kita bisa ceritakan dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Betul bukan? Berarti apa? Setiap kali kita memberitakan Injil, karena kasih Allah dan karunia-Nya yang diberikan dengan limpah setiap hari baru. Maka dari hari lepas hari pemberitaan Injil kita selalu diingatkan akan kasih demi anugerah yang Tuhan berikan setiap hari. Semakin banyak, berarti semakin daftarnya panjang juga yang kita bisa ingat bagaimana Allah sudah berbuat baik dalam kehidupan setiap kita. Oh, bukankah di waktu itu ketika betul-betul kita setiap saat kita memberitakan Injil, setiap saat kita memberitakan Injil,
maka di masa-masa itu kita akan senantiasa diingatkan kebaikan demi kebaikan Allah setiap hari yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan bukankah kalau kita betul-betul bisa mengingat semua kebaikan Tuhan, yang seperti kata lagu, salah satu lagu himne, langit kalau jadi kertasnya, air laut jadi tintanya, tetap tidak bisa melukiskan satu demi satu. Bukankah di momen itu, ketika kita kembali diingatkan besarnya kasih Allah, sukacita itu kembali muncul di dalam kehidupan setiap kita. Itulah sukacita yang pertama. Sukacita sebagai sang pemberita. Dan sukacita yang kedua, yaitu apa? Sukacita karena ada penyertaan Tuhan ketika kita melakukan tugas panggilannya untuk kita memberitakan Injil. Bukankah salah satu ayat hafalan kita Matius 28, 19 sampai 20. Yang menghafal, yuk kita sama-sama bacakan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah ini yang suka dihafalkan. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Ada janji penyertaan Tuhan. Tapi jangan membaca ayat 20b ini terlepas dari konteksnya. Banyak orang berkata, amin Tuhan menyertai kita. Amin Tuhan memelihara kita. Oh saya yakin dan percaya. Tuhan tidak akan menyertai orang yang tidak hidup berjalan bersama dengan dia. Tuhan tidak akan menyertai. Tetapi bagi mereka yang betul-betul berkata, Tuhan, kemanapun engkau pergi, aku akan ikut engkau. Apapun yang kau lakukan, aku akan terlibat di dalamnya. Orang yang seperti inilah, orang yang kemudian berkata, Tuhan, aku mau pergi, aku mau menjadikan semua bangsa murid, aku mau membaptis mereka, aku mau mengajar mereka. Bagi orang yang seperti inilah, Tuhan kemudian akan berkata, aku menyertai engkau. Dan bukankah itu terbukti di dalam bagian awal Matius? Ketika firman Allah dinyatakan bahwa akan memakai Yusuf dan Maria, manusia sederhana yang penuh dengan keterbatasan. Di dalam segala ketidaktahuan mereka, di dalam segala keterbatasan mereka, ketakutan mereka. Tuhan berkata, tenang, karena anak yang dikandung itu adalah Immanuel, yang artinya Tuhan beserta kita. Sehingga di dalam kita memberitakan kabar sukacita, ketika kita menceritakan bagaimana Allah sudah berbuat baik bagi dunia ini, bagi diri kita, dan juga bagi orang yang kita beritakan. Di waktu itu Tuhan akan sertai, Tuhan akan pimpin, Tuhan akan tolong kehidupan kita. Dan ketika kita merasakan penyertaan, anugerah Tuhan satu demi satu, di waktu itulah kita kembali akan bersukacita. Karena apa? Tuhan yang kita ceritakan bukan cuma Tuhan yang berkata kemarin, bukan cuma sekedar Tuhan yang bekerja kemarin. Tuhan yang kita beritakan bukan cuma Tuhan yang bekerja dahulu kala, tapi Tuhan yang kita beritakan, Tuhan yang sampai saat ini juga bekerja terus menerus memelihara kehidupan setiap kita. Dan kalau ditanya apa bentuk pemeliharaan, apa bentuk penyertaan Tuhan, maka saya ingin menutupnya dengan poin yang ketiga. Sukacita yang kita rasakan sebagai pemberita adalah sukacita karena ada buah-buah pelayanan yang Tuhan izinkan untuk kita lihat. Saya ulangi ya, salah satu sukacita pemberita firman adalah sukacita karena ada buah-buah yang kita bisa lihat. Saya memang yakin dan percaya tidak setiap kali pelayanan kita itu buahnya bisa kita lihat dan rasakan. Tidak setiap kali pemberitaan Injil kita itu kemudian juga akan menjadi buahnya bisa kita rasakan. Belum tentu bukan ada pertobatan. Tetapi ada momen, ada masanya Tuhan tuh izinkan. Untuk apa sih Tuhan izinkan kita melihat buah-buah dari pelayanan dan pertobatan kita? Tujuannya satu, untuk memberitahu kita yang lemah ini, untuk memberitahu kita yang terbatas ini, bahwa apa yang kita kerjakan, bukan kita kerjakan dalam kesia-siaan. Saya ulangi, apa yang kita beritakan, apa yang kita kerjakan,
Apa yang kita lakukan? Bukan kita kerjakan dan lakukan dalam kesia-siaan. Maka Tuhan izinkan kita mencicipi ada buah-buah tertentu. Dan biasanya, kapan cicipan itu kita bisa rasakan? Biasanya cicipan itu kita rasakan adalah ketika kita mengalami masa-masa down. Ketika kita sudah merasa lesu, ketika kita sudah merasa tidak berdaya, ketika kita sudah mencoba memberitakan Injil tetapi selalu saja ada penolakan demi penolakan dan lain sebagainya. Biasanya di momen seperti itulah Tuhan izinkan kita mencicipi buah-buah yang kita bisa rasakan. Supaya kita itu bisa dibangkitkan, dikuatkan. Dan betul-betul disadarkan bahwa betul-betul Allah menyertai. Dan bahkan bukan cuma sekedar menyertai, tetapi Allah juga memakai kehidupan kita yang terbatas dan sementara ini. Bapak Ibu dan rekan-rekanku sekalian, saya teringat satu momen yang berharga. Momen ketika saya diundang untuk memimpin sebuah KKR anak muda. Dan saya tahu, saya sudah melihat karakteristik anak mudanya. Ini bukan anak muda yang memang niat belajar, bukan. Ya biasalah sebagaimana pada umumnya anak muda yang lain. Selera rohaninya belum ada, begitu ya. Masih berusaha menikmati berbagai macam kesenangan dunia dan lain sebagainya lah. Sehingga saya tahu tidak mudah untuk memberitakan Injil kepada orang-orang seperti ini. Di tengah-tengah saya mengalami frustasi, stres, mempersiapkan khotbah. Dan saya ingat, hari itu saya duduk kira-kira 30 menit lagi saya akan naik untuk kemudian memimpin pemberitaan firman. Lalu datanglah seorang anak muda yang memang saya kenal cukup lama. Lalu kemudian dia duduk di samping saya karena dia salah satu panitianya. Dan kemudian dia melihat saya persiapan, lalu dia berkata gini, "Ko, terima kasih." Saya sempat kaget dan tanya, "Loh, saya ini belum khotbah, kok sudah ucapan terima kasihnya sekarang?" Kalau HR terima duluan tuh beberapa kali pernah sih, tapi ucapan terima kasih duluan tuh jarang. "Kamu terima kasih untuk apa?" Lalu dia bilang, "Oh bukan untuk pelayanan Koko hari ini, bukan. Tapi saya mau ucapkan terima kasih, karena berkat pelayanan Kosem, saya hari ini kenal Kristus, dan saya hari ini boleh melayani Tuhan." Lalu dia ceritakan bagaimana satu hari saya pernah bertahun-tahun sebelumnya, saya pernah mengunjungi rumahnya, visitasi ke rumahnya. Lalu saya berkata kepada anak ini, kakak adik ini, saya katakan bahwa mau enggak kamu ikut sebuah retreat? Ayo ikut retreat tersebut. Saya tahu dia bukan berasal dari keluarga Kristen, maka ketika saya ceritakan sebenarnya tidak terlalu optimis bahwa dia mau. Tetapi saya coba saja mengundang, mau enggak? Yang mengejutkan saya tanpa terduga, kakak beradik ini kemudian berkata, "Kalau orang tua saya izinkan, kami mau." Dan dari wajahnya saya lihat antusias sekali. Maka kemudian saya persilakan mereka untuk tanya orang tuanya. Dan sekali lagi, di dalam anugerah Tuhan, orang tuanya izinkan. Sehingga singkat cerita, pada akhirnya mereka ikut retreat, di mana saya juga memimpin di sana, dan saya khotbah. Dan pada waktu itu saya juga KKR, melakukan tantangan dan panggilan. Dan anak tersebut kemudian cerita, "Malam itu, ketika Koko khotbah, Tuhan memberi anugerah kepada saya. Tuhan memanggil saya menjadi anaknya. Dan saya menyerahkan hidup saya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Sejak malam itu sampai hari ini, saya hidup mau melayani Tuhan." Setelah dia mengucapkan terima kasih, dia pergi mempersiapkan karena dia panitia. Saya tinggal sendirian duduk, dan di momen itulah saya merasa Tuhan berkata, "Beritakanlah firman." Mungkin memang tidak mudah. Beritakanlah firman. Mungkin tidak semuanya akan mendengar dengan konsentrasi dan tertarik. Tapi beritakanlah firman. Yaitu karya Allah, karya kasih Allah yang sudah mencurahkan dirinya, menyerahkan dirinya, hidup menjadi manusia. Supaya boleh mengerti perasaan kita, bahkan mau mati bagi kita. Beritakanlah firman itu. Dan biarlah
apa yang kau kerjakan, aku pakai untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang aku perkenan. Hari ini saya yakin dan percaya kebenaran yang sama juga akan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Beritakanlah Injil. Beritakanlah kasih Kristus. Beritakanlah anugerah Allah yang besar itu kepada orang-orang di sekeliling kita. Yang mungkin selama ini walaupun dekat, tapi mereka tidak punya akses. Karena mungkin bukan agamanya, bukan keyakinannya. Beritakanlah kepada mereka yang mungkin selama ini kita anggap tidak mungkinlah orang itu bertobat. Kenapa? Dari dulu dia menolak, dia sudah mengatakan seumur hidup tidak akan, sudah biarkan. Orang ini pun juga tidak punya akses kalau kita menutup pintu pemberitaan Injil kita untuk mereka. Beritakanlah kabar baik itu. Supaya melalui hidup kita yang terbatas. Pemberitaan kita yang terbatas. Tapi ketika kita menceritakan kasih Allah yang tidak terbatas itu. Tuhan akan memakainya menjadi berkat bagi orang lain. Dan pada waktu itu terjadi. Bukankah itu akan menjadi sukacita setiap kita. Bukan karena buahnya kita lihat, bukan. Tapi karena kita tahu dengan pasti Allah memakai semua yang terbatas itu untuk mengerjakan kehendak dan rencananya. Maka hari ini ketika kita akan menyambut Natal, di malam Natal ini, pertanyaannya, apakah kita bersukacita? Sukacita sebagai apa? Kalau hari ini ada di antara kita yang belum pernah menyerahkan hidup kepada Allah yang mengasihi kita, rela mati bagi kita, maka saya undang kau terimalah kasih Allah tersebut dan biarlah engkau berlimpah dengan sukacita, pengharapan di tengah-tengah dunia yang tidak punya pengharapan ini. Tetapi bagi setiap kita yang sudah menjadi milik Kristus, menjadi anak-anaknya, bersukacitalah karena kita akan dipakai menjadi alat pemberita kabar sukacita. Mari kita tundukkan kepala. Kita mengambil waktu teduh dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh rindu setiap kami yang saat ini hidup di dalam segala kelemahan, di dalam segala keterbatasan, di dalam kondisi dunia yang tidak menentu, kami tetap bisa bersukacita. Karena Engkau sudah datang dalam dunia. Engkau rela membatasi dirimu untuk menyatakan kasih-Mu yang besar bagi kami. Bahkan menebus hidup kami. Kami rindu Tuhan, kami boleh merasakan sukacita itu. Bahkan kami juga rindu Tuhan. Kami boleh merasakan sukacita sebagai orang-orang yang Tuhan pakai menjadi alat berkat bagi orang lain. Tuhan, tolonglah kami. Biarlah momen Natal ini bukan menjadi sebuah momen di mana kami mencari kesenangan-kesenangan pribadi kami. Tapi biarlah kami boleh bersukacita di dalam Engkau dan bersukacita karena Engkau memakai kami, memperkenan kami menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ini doa penyerahan diri kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa, kami berserah diri. Amin. Jemaat Tuhan, saya percaya di tahun-tahun yang telah lewat, banyak dari kita mungkin gagal untuk benar-benar menyelami suasana Natal pertama. Peristiwa di mana Sang Juru Selamat itu, Kristus Yesus Tuhan kita, lahir ke tengah dunia 2000 tahun yang silam. Tapi bukankah Natal yang kita rayakan di tengah situasi pandemi seperti tahun ini banyak membantu kita
untuk sungguh-sungguh memahami dan menyelami suasana Natal pertama itu, bukan? Berita kematian yang begitu sering kita dengar di sekitar kita. Tekanan akan kehidupan, kesulitan dalam perekonomian, kesulitan dalam pekerjaan, menurunnya kesejahteraan hidup, konflik yang terjadi di antara sesama bahkan di dalam rumah tangga kita, membawa kepada semakin suramnya harapan kita akan hari depan. Bukankah itu semua juga yang sedang terjadi di antara umat manusia 2000 tahun yang silam? Bahkan ketika keluarga Natal pertama, Yusuf dan Maria menempuh perjalanan panjang menuju Bethlehem untuk melahirkan Kristus, Tuhan kita. Di masa-masa sulit seperti ini, saya teringat kepada beberapa bagian firman Tuhan yang ditulis oleh Yohanes dalam Injilnya yang berbunyi demikian. Dalam Dia, Kristus, ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Hari ini ketika kita merayakan malam Natal ini, saya rindu ayat-ayat firman Tuhan ini boleh sekali lagi menyapa kita semua. Untuk membawa setiap jerit keluh kesah kita, beban dan tekanan hidup kita, membawanya kepada Tuhan Sang Juru Selamat yang telah lahir, yang menjadi Juru Selamat kita, yang satu hari nanti akan datang kembali kedua kali menjadi Raja atas alam semesta ini. Mari kita tenangkan hati kita sejenak, membawa doa-doa kita kepadanya, membawa hati kita untuk membangun kembali harapan itu daripadanya. Dengan sikap doa kita nyanyikan pujian ini.
Kami tidak ingin tinggal dalam kepura-puraan Tuhan. Berpura-pura bahwa segala sesuatu sedang baik-baik saja. Berpura-pura bahwa hidup kami tidak menghadapi masalah. Berpura-pura bahwa hidup kami jauh dari segala macam tekanan, persoalan kehidupan. Karena kenyataannya 9 bulan terakhir ini dan entah sampai berapa lama lagi, kami bersama begitu banyak manusia di muka bumi ini hidup di tengah segala tekanan, hidup di tengah segala penderitaan, beban kehidupan dari berbagai macam bidang kehidupan. Banyak dari kami yang harus menghadapi perjuangan berat, ancaman kesulitan ekonomi, yang entah sudah berapa lama dan entah masih berapa lama lagi kami harus jalani. Banyak dari kami yang harus berjuang menghadapi berbagai macam tekanan dalam relasi kami dengan orang-orang yang ada di sekitar kami, bahkan di dalam rumah tangga kami sendiri. Banyak dari kami yang harus merelakan kepergian orang-orang terkasih yang ada di sekitar kami. Kami tidak bisa menutup mata untuk semua penderitaan itu. Kami tidak bisa berpura-pura bahwa hidup kami sama baiknya seperti masa-masa yang lalu. Tapi Tuhan, kami mau belajar untuk tidak terus terpuruk oleh segala kesulitan kehidupan ini. Kami tidak ingin menyerah karena berbagai macam kesulitan dan tekanan berat ini. Hari ini ketika kami merenungkan kembali peristiwa lahirnya Tuhan Sang Juru Selamat, dengan segala kesulitan, dengan segala tantangan, dengan segala penderitaan, suasana yang bahkan mungkin jauh lebih berat dari yang kami alami hari ini. Kristus Sang Juru Selamat telah lahir ke tengah dunia ini, menjadi terang yang mengusir kegelapan, menjadi terang yang memberikan harapan akan masa depan, menjadi terang yang menerangi hati umat manusia yang sudah sekian lama dikuasai oleh kegelapan. Kami ingin melihat kembali terang itu dan kembali dihibur, dikuatkan, kembali dibangunkan harapan kami akan hari depan, bahwa kami tidak akan tinggal dalam kegelapan untuk seterusnya, karena Tuhan Sang Juru Selamat, terang ilahi itu ada dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, kami ingin kembali, biarlah melalui berita Natal hari ini, kami sungguh-sungguh kembali menaruh harapan kami setinggi mungkin kepada Engkau, Tuhan Sang Juru Selamat. Kami ingin mengakhiri tahun ini, kami ingin memasuki tahun yang baru dengan harapan, bukan karena semuanya akan menjadi baik-baik saja, tapi karena Tuhan Sang Juru Selamat itu yang telah lahir itu ada bersama-sama kami, menjadi Immanuel yang akan terus menyertai kami sampai kesudahan zaman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu, cinta kasih-Mu yang tak berkesudahan. Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang menerangi hati kami, Engkau yang menerangi rumah tangga kami, Engkau yang menerangi komunitas kami, Engkau yang menerangi seisi dunia ini. Terpujilah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya, karena Engkaulah Tuhan Sang Penguasa alam semesta. Hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, Putra Natal yang kehadirannya, yang kedatangannya kedua kali nanti kami nantikan. Hanya dalam nama-Mu itulah kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.
Mari jemaat Tuhan, di akhir ibadah ini kita mau tetap terus menyembah Dia, Yesus Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat dunia. Rencananya di dalam dunia, Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus, datang ke Sekarang jemaat Tuhan, mari bersama berdiri, naikkan kemuliaan bagi nama Tuhan, doksologi. Tuhan, arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu, saudara-saudaraku.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, kami mengucapkan selamat Natal. Selamat menyambut kehadiran Tuhan Sang Juru Selamat menjadi Raja atas alam semesta. Ialah selama masa-masa menantikan Tuhan, kita boleh mempersiapkan kehidupan kita menjadi korban yang harum untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudaraku dimanapun berada, sebagaimana kita alami bersama, wabah COVID-19 telah merubah tatanan kehidupan umat manusia di belahan bumi manapun. Banyak orang yang frustrasi dan kehilangan harapan. Tetapi Natal mengingatkan kita semua bahwa pribadi kedua Allah Tritunggal yang telah berinkarnasi menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Dialah sumber pengharapan dan sukacita yang sejati. Kami, gereja dan sekolah Kristen Kalam Kudus yang tersebar dari kota Medan di sebelah barat Indonesia sampai ke kota Merauke yang paling timur dari wilayah Indonesia, mempersembahkan paduan suara virtual dengan lagu Joy to the World. Selamat Hari Natal tahun 2020. Immanuel, Tuhan beserta kita.救主下降。